Kalau saya Yankee Gold berapa November. Terus sekarang saya mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan semester 6. Juga alhamdulillah saya dapat kesempatan juga bisa belajar di Dinas Kominfo Tangsel. Jadi pada hari ini saya mau sharing pengalaman saat membuat private seluler 4G sama 5G private seluler network. Oke, sebelum ke materi saya mau menjelaskan dulu arsitektur jaringan selulernya secara sederhana. Jadi di situ ada core network, terus ada juga radio. Nah, core network ini berfungsi sebagai sentral telepon, di mana di core network ini terdapat data-data SIM card seperti IMSI, subscriber key, operator key, dan jenis SIM cardnya nanti seperti apa. Terus ada radio. Nah, radio ini nanti berfungsi sebagai penyebar sinyal yang akan diterima oleh perangkat kita masing-masing, misalnya HP, laptop, atau tablet. Oke, ini hasil speed test 5G, hasil speed test. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kumaha carana? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pan. Hitam, Bisa di zoom nggak? Yang depan bisa lihat? Kelihatan? Hah? Ya udah cerita aja dah itu berapa wih, gede. Nah, itu kelihatan tuh. Ngadepnya ke sini tah. Ngadep ke sini. Kamunya. Jadi ini 5G ya. Ini 5G terus downloadnya 800 Mbps, terus uploadnya juga dapat 130 Mbps. Ini running di BM78. Lumayan. Pinnya 4. Terus ini hasil speed test yang 4G. Kalau 4G dapatnya 30 Mbps, terus uploadnya 7 Mbps. Ini pakai alat ini. Nah, ini hasil speed test pakai alat yang ini. Itu SDR-nya ya? Ya, ini. Nah, sekarang kita bahas core network dari sisi hardware dan dari sisi hardware minimal yang bisa kita pakai yaitu kita bisa pakai isinya bebas, mau PC desktop atau PC all-in-one. Yang penting minimal prosesornya i5 ke atas, mau i7 atau i9 juga bisa. Yang penting jangan i5 ke bawah kayak i3 atau Intel Celeron atau itu yang lain. Karena nanti kalau kita pakai yang di bawah itu biasanya bakal banyak error sama bakal banyak masalah. Terus yang kedua, apabila Bapak Ibu punya resource lebih, punya server IBM atau HP atau Dell, ini juga bisa. Yang penting nanti diinstal OS-nya bebas, mau langsung ke fisik atau mau diinstal Proxmox dulu, itu juga bisa. Terus yang ketiga, kita bisa pakai server Nutanix. Nah, ini dari sisi software. Jadi software penyebutan core network untuk 4G itu software yang dipakai penyebutan core networknya itu FPC, biasanya disebut FPC, Evolver Packet Core. Software yang bisa dipakai SRS FPC sama OAI core network. Website-nya saya bikin
Nah ini jadi software for network yang bisa dipakai, bisa pakai SRS-RAN, terus juga ada OpenAir interface. Kedua software ini gratis ya, jadi semua orang bisa akses, nggak bisa bayar. Terus software untuk 5G bisa pakai Open 5GS sama juga Free 5GC. Ya. Itu software-nya bisa kita ambil free, open source, gratis. Oke, ini software yang Jadi yang Open 5GS sama Open 5GC itu buat sentral telepon. Tadi yang SRS, yang RAN itu buat radionya. Jadi kan tadi dia bilang ada yang sentral, ada yang radio. Yang Open 5GS, 5GC itu buat sentral. Pilihannya ada beberapa. Yang satu lagi yang RAN itu buat radio. Bisa pakai Iya, dua PC software. dulu, minimalnya prosesornya Dua harus unit. i5 lagi, i5 ke atas. Terus hardware yang kedua, kita bisa pakai SDR. Kita bikin Software Telkomsel. Defined Radio. Jalurnya Untuk sih nanti tinggal 4G dikonfigurasi bisa mau pakai pakai channel berapa. Atus 200. Untuk Kita bikin 5G Telkomsel sendiri. bisa pakai Atus Ini diterangin X310 atau juga BlackBerry. Telkomsel sendiri. Selain Apa ini? menyebarin sinyal 4G sama 5G, ini juga Apa bisa Telkomsel? dipakai untuk jadi transceiver FM sama AM atau receiver atau jadi spectrum analyzer. Tergantung software yang dipakai. Untuk menjadi spectrum analyzer, kita bisa pakai softwarenya namanya GNU Radio. Cuman dia masih harus jam terbang harus banyak buat presentasi. Nah ini Komba, jadi Komba ini merupakan salah satu vendor dari TIP, Telekom Infra Project. Jadi TIP itu semacam vendor yang open source, maksudnya terbuka. Intinya mah kita bikin Telkomsel, dia ada internetnya, terserah mau pakai duit atau enggak, terserah kita kan. Kita yang bikin, suka-suka. Terus software radio bisa pakai SMS juga. Terus Kalau yang dioperasiin sekarang di Tangsel gratis. nah, untuk SIM card dari sisi hardware kita bisa Ini buat pakai bikin SIM card ini, ya? kita bisa beli di Amazon. Ini bikin SIM cardnya bikin sendiri. Di Tokopedia, ini linknya saya kasih lihat. Oh iya, nomornya bebas mau buat sendiri gitu. Bisa juga. Cuman kalau biar bisa connect sama operator lain harus ada standar nomornya sebetulnya kalau mau connect ke sini. Kalau mau kita sendiri ya suka-suka. Jaringan-jaringan kita mah bebas merdeka. Misalnya kalau di TNI kan ada nomornya tuh, satuannya ada nomor, terus ada ininya kan, nomor satuan ada nomor apa gitu di belakangnya, ya udah pakai nomor itu aja buat nomor, bisa juga. Sekarang ini kita masih pakai. Terus ada jaringan private ini,
bohongin orang kalau masa. Makanya kalau bisa kan bagus memang. Jadi itu aku udah ngajarin di Ubat yang di sana, udah diajarin ada alat-alat. Waktu itu masih 2G, udah ada barang di belakang. Jadi kalau ke belakang ada kayak asrama gitu di belakang, lantai 2 ada di situ. Misalkan kita udah buat ini, terus supporter lain itu tahu kita kena Ya kita koordinasi lah sama Kominfo. Di TNI mau bikin seluler sendiri, ya koordinasi aja lah. Kalau saya kan punya berdeal santai aja. Kalau dari sisi software bisa pakai software ini namanya GRC Ride. Nah ini cara membuat warna sendiri. Skema yang dipakai itu kita bisa pakai SRP B200 ini. Lalu PC dengan prosesor i5, terus OS-nya pakai Ubuntu 22.04. MCC yang dipakai 99, terus MMC-nya 70, terus running di BN3, terus OpenGS sebagai software monitor, Soalnya ini juga namanya software. sebagai software radio. Orare pingsan. Saya ngerti. Saya kan orare juga, tahu lah kemampuan anak-anak. Yang pertama kita install dulu KHD Kita butuh orari buat amplifiernya. Intinya orari. USRP karena kita pakai USRP jadi kita perlu Nah, install. tapi ilmu ini bisa diajarin Cara installnya di kampus, di sekolah. repository, Jarang update, kampus terus yang ngajarin gini jarang. Lalu yang kedua kita install SRS Run. Kita bisa bikin program pakai SDN, bikin program sendiri, jadi nggak ngambil dari luar, kita bikin sendiri bisa. Terus kita install SRS Run-nya. Ini di compile, di clone, jangan mau CD, jadi penggunanya aja, tapi yang Iya. Windows apakah 10. kita bisa yang jadi Beres. punyanya gitu. Ya, Terus kita install yang OpenVGS. Nah, punyanya sinyal OpenVGS ini menggunakan MongoDB sebagai database, jadi kita bisa ini menggunakannya. harus lihat dari dekat nih kalau mau lihat. Terus Ini udah namanya server nih, install yang database. OpenVGS. Ada repository, ada update, terus ada install OpenVGS. Kalau mau tanyain dia aja macam-macam. Terus ini cara install Paling pusing dia. UI OpenVGS-nya. di Facebook ada Ya, tentang WebGS, udah gitu kita install yang web UI OpenVGS. Yogyanya kali kayak gini tuh dimasukin ke mana Kalau udah install nanti kayak gini. jaringan. Ini Udah bilang apa ya? pertama, terus yang kedua. Kalau jaringan biasanya rata-rata router, server gitu-gitu. Nah, kalau yang ini Nah ini untuk konfigurasi OpenVGS. nggak router server. Ketika kita install Jadi OpenVGS jaringan itu bakal jarang ngajarin ini. dapat sebundle file. Cuman yang penting untuk di Ini kalau di teknik config elektro namanya itu yang sinyal parameter processing. mme.yml sama Atau sistem telekomunikasi lah. sgwq.yml. Jarang yang ngajarin ini jarang. Asli jarang. Emang ada yang ngajarin buat bikin Telkomsel di jarang. Jadi waktu itu kejadiannya Pak Budiman Kasat terus kita minta install saya tolong konfigurasi rencanain SRS buat Radio. di Ini kita pos config yang perbatasan rm.on pasang sama rm.on. Terus kita running sudo nb.com. Mungkin di bawah bilang modal 30 juta itu. Ini konfigurasi singkatnya perlu Kita lah, ya. MC, subscriber key, operator key, juga jenis singkatnya nanti seperti apa. Terus ini yang cara membuat kaki sendiri, parameternya harus Ubuntu 22.04, MCC-nya 4001, running di BN78, OpenVGS sebagai software control, terus Mobas sebagai radio. Nah, file yang harus dikonfig itu ada imf.yml sama upf.yml. Kalau yang bagian imf itu kita set IP-nya, IP konverter kita, terus set MCC MNC-nya juga, udah gitu restart, terus udah jalan aja. Terus yang bagian upf sama config yang IP-nya juga 102.38 itu. Udah gitu kita tinggal restart, dan untuk lihat lognya
kita bisa sudah file UPF log. Ini konfidensi yang radio kantor. Jadi kesimpulannya harus dikonfig itu di bagian core network, IP core network, terus PLMN sama NAT. Terus yang di bagian radio, IP core network, IP radio, PLMN sama NAT juga. Udah. Pada ngerti nggak sih? Pusing ya? Pusing ya? Ada pertanyaan yang sederhana dulu. Tanya yang macam-macam itu apa? Oke, mikrofon aja. Kembali lagi, saya Tasya Kebalasani, izin dengan pertanyaan, apakah tantangan utama dalam membangun private 5G-nya dan juga dalam mengintegrasikan berbagai vendor, kan tadi juga disebut ada berbagai vendor yang tergabung, itu tuh apakah juga ada kendalanya? Kita gimana solusinya kalau kita tuh pengen bikin 5G atau 4G? Pertama kendala itu sebenarnya biaya ya, karena kan kalau mau instalasi 5G kayaknya berapa bro? Juta. Udah sih itu aja kendala paling utama. Terus yang kedua, kendala integrasikan core network sama vendor-vendor radio agak, mungkin kalau pertama kali agak susah, cuman ya intinya yang harus kita samain itu ya ini IP core network kita, MCC kita sama tag kita, terus disamain sama konfigurasi radio punya vendor. Nah, yang di confignya sama juga IP core network, IP radio, MCC sama tag. Udah sih itu aja. Bulan. Tanya kak. Nanya tadi kan bisa balik dulu kan ke mesin yang kontrol kita dulu. Itu ada dua ya. Dibangun sebelum kontrak hop. Ya, software yang dipergunakan tadi OpenSGS sama apa tadi? Open 5GS. Nah, itu kan dibikin dalam masing-masing mesin ya. Ya. Satu mesin OpenSGS, satu itu. Nah itu berarti direct ke YSRP Papua tadi. Ya. Nah kalau misalnya saya mau bikin, saya sudah punya di core networknya. Saya mau bikin secara remote area seperti apa? Apakah bisa? Waktu pertanyaan pertama. Jadi core networknya udah punya ya? Saya punya core network saat ini. Misalnya saya mau bangun di satu desa nih di pelosok mempergunakan infrastruktur ini. Bagaimana? Apakah bisa melalui jaringan backbone yang kita ada? Apakah saya masukkan backbone dari lokasi? Kemudian kondisi hardware-nya sendiri untuk di lokasi ini seperti apa? Apakah kita harus bawa PC? Apakah ini bisa diinstal di Docker? Apakah bisa ada virtualisasi aja? Atau saya bisa secara remote aja? Jadi host-host seperti itu apakah bisa? Bisa. Jadi IP to IP ketemunya. Ya, asal IP-nya IP public. IP oke. Kontrolnya tadi tetap butuh PC. Ya. Di lokasinya, tapi bisa dalam konsep ini aja bisa. Ya, bisa. Di Docker bisa kayaknya. Di Docker juga bisa. Spek minimumnya Yang tinggi yang i5 tadi. sama RAM-nya 8 GB. Kalau itu bisa bawa dari tergantung SMP. Kalau Dia pakai SFP fiber. oh oke, misalnya saya Tergantung SMP, fiber. saya nggak kabelnya 10 gig, Oh, ya, enak 10 banget. gig gitu ya. ya, Terus di cardnya sendiri itu dari, jadi tergantung dari si PC-nya tadi. Terus kapasitas dari throughputnya dari range-nya tadi sesuai tes tadi sampai 1 gig. iya. Bisa lebih lah Bisa kalau lebih. kalau 10 gig lebih. Dia segitu soalnya dia 1 gig. Tadi pakai speknya udah main sampai 1 gig. Dia SFP di 210.
Oh, kalau yang ini, Yes. kalau ini pakai yang Pemper. Yang ini berapa? Series berapa? Ya kalau radio, Yang radionya? radio ini pakai kalau untuk 5G ini bagusnya X310 kalau enggak Blade aman. Kalau ini cuma bisa 4G doang. Itu Ini B200. Oh, iya. Tapi itu mau di bridge ya berarti. Posisinya di bridge saja. Nanti kontrolnya bisa di on. Iya, kontrolnya bisa di Bisa, remote. misalnya kita butuh aplikasi lagi kayak radius atau apa gitu di on-nya. Enggak. Nah, itu bridge doang ya? Ya, Autentikasinya di core network. Oh, di on-nya. Terima kasih. Ini ciri khas kalau yang ngerti kacau nih. Oh, berat terus. Nggak mau kalah dan hanya ya. Terima kasih Ananda ya. Ananda. Kalau kita sudah punya sendiri ya jaringan ini, apa bisa connect ke jaringan umum? Interkoneksi Pak. Bisa. Nggak bisa. Bisa. sama yang panjang ya. Ya pokoknya bisa. Maksudnya Bisa, bisa bisa ya. Telkomsel gitu ya, Pak. Iya betul. Oh maksudnya nelpon ke Telkomselnya? Betul. Bisa. Tapi kalau Telkomselnya nggak mau itu gitu. Jadi harus ada kerjasama dengan beberapa provider gitu ya. Iya. Nah itu penting sekali dulu. Jawabannya paling kurang ajar di dunia. Ini ngasih tahu dulu, di baliknya dia itu void. Di dalamnya core network itu void sebetulnya. Jadi sebetulnya nyambung ke jaringan lain void biasa aja sih. Tergantung si Telkomsel dan lainnya mau ikhlas nggak terima sambungan dari sini. Itu dulu, ini bisa beroperasi tanpa nomor teleponnya. Jadi tanpa dikasih nomor telepon dia jalan. Kita nggak pakai nomor telepon kan? Kita nggak pakai nomor telepon jalan ya. Tinggal nanti mau nggak dapat plus 62. Biasanya agak susah dapat plus 62. Ya, jadi kita biasanya nomornya plus 1 sih. Ya udah nyambung dari plus 1 ke plus 62. Tapi bisa. Ini jangan disebarluaskan, dia tidak baik. Oh itu tanya sama menteri lu. Ada pertanyaan lagi? Kacau. Yang nanya penjahat-penjahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan kemarin di kampung. Di kampung itu mereka agak merasa berat untuk bayar pulsa. Nah, pulsanya itu dipakai untuk main game, bukan buat apa-apa. Nah ini kan kalau seandainya dibikin sendiri kan nggak ada bayar, artinya dan itu bisa dibikin closed circuit, artinya antara orang-orang yang sekampung itu saja gitu, tidak diinformasikan kepada itu. Apakah bisa? Dan itu tidak perlu bayar pulsa kan mereka itu. Jadi kebayang juga waktu zamannya COVID itu kan kita sekolah libur. Nah kalau ini kan karena perusahaan itu kan bisa terpakai juga dan itu akan menguntungkan ya, buat orang di desa. Kalau yang di kota nggak usah bicara kan, mereka itu ada yang terbalik pasti dia biar kan. Kalau di situ cukup sebenarnya bisa komunikasi dan tidak dipakai untuk game-game dan gitu. Karena tidak istirahat dan main game TSD itu. Kasihan deh kan itu malah yang tidak baik untuk masa depannya. Jadi itu aja bisa nggak dengan tidak semua bulan. Oke, terima kasih. Bisa, cuman karena itu di wilayahnya desa, jadi sebenarnya bagus pakai wifi ya Prof, yang internet offline, jadi juga anak-anak yang bisa main dulu. Kita jawab yang ini dulu ya. Jangan yang ini dulu. Jawabannya bisa. Intinya mah core network atau sentral teleponnya taruh di desa itu paksa. Jadi core network ada di desa. Jangan ditaruh di Jakarta ya.
Tadi pertanyaan tadi kan program-programnya ada di Jakarta, terus ininya ada di desa, nanti kita sambungin desa ke Jakarta. Jadi berapa ini kita nggak putus sih sambungannya, karena kita butuh autentikasi si SIM cardnya di core network. Jadi kalau di desa diputus dari mana-mana, core networknya bikin sendiri buat desa. Kalau yang lebih gila gini sih, ini core network ada di desa. Nanti kita masukin server macam-macam yang buat desa, misalnya perpustakaan digital buat desa, terus misalnya Wikipedia digital buat desa, misalnya bikin orang desa pintar servernya ditaruh di core network itu bisa. Jadi semuanya lokal. Jadi nggak usah melihat pornografi, nggak usah lihat judi online, gacor, slot, putus semua. Jadi yang dilihat cuma surga doang, surat al-mustaqim, selesai. Bisa. Tidak selalu ke neraka, semuanya ke surga doang. Aman? Pertanyaan nggak ada lagi habis. Ini harusnya moderatornya omnya. Jadi moderator. Udah habis. Kalau ada apa-apa kontaknya ini. Siapa? Oh, ada pertanyaan. Moderator tanya juga. Oke, siap. Ya, tadi disebutkan downloadnya 700 sekian megabyte. Nah, di sisi RF-nya itu makan bandwidth berapa megahertz? Ya, apa sempat dihibur apa enggak? Kalian nggak semua, tapi kita kelihatan. Begitu. Iya, karena ada artinya begini. Kalau teknologi FM katanya itu bandwidthnya sekitar mungkin 200 kHz ya. Nah itu frekuensi tertingginya kan sekitar taruhlah 15. Jadi ada perbandingan antara bandwidth FM dengan kecepatan. Semakin tinggi modulasinya atau semakin model modulasinya untuk kecepatan yang lebih tinggi, bandwidthnya tidak lebar. Kalau 4G itu yang pernah saya ukur sistem saya waktu itu bandwidthnya F-nya itu 5 MHz, throughputnya sekitar 30 Mbps, jadi kira-kira 6 kali. Nah, 5G mestinya jauh lebih tinggi dari itu. Kira-kira. Jadi minta maaf kita nggak ngukur, cuman kita melihat di spektrum dia makainya PIM gitu. Jadi kayak ini banyak banget. Cuman kemarin kita nggak ngukur ini berapa lebar. Itu aja sih. Tapi dia PIM. Kalau misalnya sistem 5G ini dipakai di 700 MHz, nah, bandwidth RF di sana kalau nggak salah dibatasi ya, akibatnya ya throughputnya akan rendah. Kira-kira begitu. Ya, kita pakainya di 3,3. Kita pakai 3,3. Lebar. Harusnya minta izin. Kalau amatir itu sudah biasa. Jadi apa itu biasa dimulai dari yang orang genah ya. Contoh kecil masalah listrik ya, masalah listrik. Kalau dulu itu terkenal dengan Windom. Windom itu antena setengah lambda, kemudian dari tengah ke sini sepertiga, kemudian tarik ke bawah. Itu antena. Tapi kalau diterapkan di jalur PLN ya tahu sendiri lah. Nah, istilah modernnya menjadi Spanyol, separuh nyawa. Termasuk frekuensi ini separuh nyawa juga ya. Mudah-mudahan bapak dari bangun nggak ada di sini. Oke, silakan lanjut untuk closingnya. Kontak sama email tadi.
Vietnam. Ini bisa kebetulan menurut. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk acara selanjutnya, pemberian kenang-kenangan dari Pak Bisero Teguh Karyandi. Kamera dipersiapkan. Ini gua matiin dulu ya, bentar.